power of dreams. Pengen tahu Honda yang paling kenceng, lah pokoknya dibandingkan sama Honda yang lain. Hari ini kita punya Civic Type R, tapi nggak hanya satu, tapi kita punya dua, ya. Ini adalah Civic Type R yang dirilis oleh HPM kemarin. Ini adalah FL5 dan di sini ada Civic Type R tipe lama 2017 FK8. Kita bandingin yuk hari ini. Saya Kelly untuk Honda Megatama. Oke, sekarang saatnya kita bandingkan desain dari eksterior. Sekarang saya ngomong depannya dulu ya. Di sini Civic Type R 2017. Kalau kita lihat depannya di sini bisa dibilang cukup ramai ya. Di sini ada grill atas, ada grill paling depannya ada black piano ya. Terus juga ada di bawah untuk intercooler ya. Ada lips yang bermotif karbon dan di sini juga ada model jaring ya. Tapi ini nggak bolong, jadi ini bohongan. Bolongnya cuma di sini dan di sini ada fog lamp ya. Kita pindah nih ke yang 2023, lihat deh. Ini bisa dibilang jauh lebih minimalis ya, jauh lebih dewasa gitu, jauh lebih klimis. Yang lama bukan berarti jelek ya, cuman memang beda banget sih. Kalau misalkan yang sebelumnya ya, itu dia sangat dinamis ya, dengan desain banyak sekali. Ini desainnya kalau menurut saya sih lebih mature, lebih manis dan lebih efisien ya. Di sini grillnya tidak dipisah-pisah, atas kebuka, bawah. Nah, bawahnya ini saya suka nih. Dia besar banget ya grillnya. Ini supaya kelihatan intercoolernya lebih gede gitu ya. Jadi dia lebih ngirup masuk udara masuknya tuh lebih oke dari sini ke atas. Nah, di sini ada air scoop. Dia di bagian depan. Kalau yang lama itu kan di atas ya, di sini ya. Tapi ini di bagian depan. Membuat mobil ini bagian depannya itu kelihatan apa ya? Saya sih suka banget ya. Jadi kelihatannya mobil ini Civic Type R ini lebih dewasa. Ya, sekarang kita ke bagian pinggir. Di sini kita lihat depannya, di sini wide body modelnya ya, dengan adanya air vent. Itu asalnya dari sini, dari air scoop yang atas, dia masuk ke kiri dan kanan dan keluarnya di sebelah sini. Terus di atas di sini wipernya untuk water spray-nya masih di dalam ya, seperti mobil pada biasanya. Sekarang kita ke roda. Nah, harusnya FK8 dia punya standar velg itu ring 20. Ini udah diganti ring 18 sih dengan ban 245/30 ya. Standarnya itu bannya Continental, sedangkan ini udah diganti dengan Michelin Pilot Sport dengan ring 18, jadi kelihatannya lebih kecil ya. Nah, sekarang kita pindah ke yang baru 2023. Nah, ini ya wide body-nya itu kelihatan lebih apa ya, lebih streamline ya. Kelihatannya tuh bukan kayak tempelan, tapi jadinya tuh apa? Jadinya lebih manis ya. Di sini kelihatan itu kayaknya pas banget gitu. Terus di atasnya tadi perlu saya mention ya, water spray-nya itu sudah nempel di wiper ya di sini. Jadi udah nggak di dalam, ya lebih keren. Di atas juga ada his ya, ada Honda Sensing di atas. Nah, sekarang kita ke rodanya. Rodanya di sini standarnya ini belum diganti ya karena mobil baru. Jadi ini ring 19 265/30 ya. Dengan rem Brembo dengan 4 piston ya, sebenarnya sama sih dengan yang lama. Tapi Honda klaim ini lebih efisien remnya, jadi pengeremannya harusnya lebih bagus. Oke, di sini ada air vent, ya. Di sini gunanya untuk downforce, jadi angin dibuang ke belakang, ya. Karena di sini ada side skirtnya hingga belakang. Sekarang kita ke bagian atap ya. Di sini yang di FK8 yang 2017, di sini ada dash molding. Biasa ya. Nah, kalau kita lihat yang baru, ini udah ada teknologi baru nih. Ini menggunakan laser cutting, jadi sudah tidak ada pit di sini ya. Jadi lebih smooth. Oke, sekarang kita di bagian belakang ya. Kita lihat di sini buat fuel. Nah, ini juga sebenarnya ketahuan nih Civic Turbo sama bohongan. Jadi kalau Civic Turbo FK8 ini capless, jadi nggak perlu pakai tutup. Jadi tinggal colok aja kalau kita isi bensin ya. Nah, terus di sini ada over fender juga. Ini kelihatannya kayak tempelan ya. Nah, ini jadi
kayak ditambah otot gitu di sini ya. Kalau yang FK8 kelihatan di sini. Oke, sekarang kita ada di bagian belakang dari Civic Type R 2023. Pertama dari bensin ya. Nah, ini sayang sih, dia jadi kembali kayak Civic Turbo ya, jadi harus dibuka. Ya, ini kebuka karena mobilnya nggak dikunci. Kalau dikunci dia nggak bisa kita buka seperti ini sih. Dan di belakang ini, ini white bodinya looks very natural ya. Kalau tadi kan tempelan, jadi kalau di sini kelihatannya sangat natural dan manis ya. Di sini kalau saya pegang tipis. Oke, sekarang kita di bagian belakang FK8 ini yang kalau menurut saya salah satu drawback ya. Cuman selera sih. Kalau menurut saya FK8 belakangnya tuh terlalu banyak yang ditempel gitu. Tapi kembali lagi ini desain sih. Jadi selera ya, orang suka apa enggak. Pertama tuh dari spoiler. Di sini sayapnya melebar ya. Di sini. Nah, di atasnya ada Vortex. Ya, di sini juga ada spoiler kecil kiri dan kanan. Di sini ada wiper, di sana ada shark fin antena, ya. Terus di sini kita turun ke bawah, ini ada diffuser ya dengan motif karbon ya, tapi bukan karbon beneran sih. Dengan knalpot yang 3 tapi besarnya itu kiri dan kanan. Ya, jadi kalau yang baru tuh besar di tengah. Tapi kalau yang lama ini besarnya malah di kiri dan di kanan. Dan di sini lihat ada desain juga nih. Dan ini fungsinya saya nggak tahu sih buat apa, tapi ini ya nggak bolong, jadi dia cuma buat action gitu ya. Nah, di sini juga ada air vent, kelihatan di sini juga ketutup sini, nggak kebuka. Ya. Jadi apa ya, so much design sih kalau menurut saya sih. Terus sekarang saya coba buka ya bagasinya. Dan ini banyak banget sih yang dikomplain ya, kebanyakan oleh pengguna Civic Type R. Ih, lucu, banyak mainan. Oke, sekarang saya tutup ya. Kita lihat di sini. Nah, sayapnya itu katanya cenderung goyang. Tapi, ya, ini adalah Civic Type R yang menurut saya nggak terlalu goyang nih. Karena mobil ini kilometernya, percaya nggak percaya, umurnya udah 5 tahun tapi nggak sampai 2000 km. Jadi ini dalam kondisi pristine ya mobilnya. Jadi masih bagus banget. Kalau misalkan udah lama dia biasanya goyang tuh di sini. Tapi ini kalau menurut saya nggak terlalu ada masalah sih di belakang. Oke, sekarang kita buka bagasinya. Nah, ini ya, kalau Civic Type R itu memang mobil sport yang punya bagasi sangat lebar ya. Kita lihat di sini luas banget. Kita mau bawa koper 2 atau 3 piece juga kayaknya masih bisa sih, mungkin satu besar atau 2 kecil gitu ya. Terus kalau kita mau bawa sepeda juga bisa sebenarnya. Di sini kalau saya lipat, ini sama sih ya sebenarnya ya, dengan yang FK8 juga sama aja sebenarnya. Ya, jadi kurang lebih sih sama. Kalau dari bagasi di sini cukup spacious ya. Nah, sekarang saya tutup nih. Apakah getar? Enggak ya, enggak. Sangat ada sedikit, cuman sangat minim getaran lah. Jadi ini dengan desainnya lebih kecil dari Honda sih sangat membantu saat kita nutup bagasi. Ya, kedua, Civic Type R ini dipersenjatai dengan mesin K20C1 sama ya. Tapi yang lama ini tenaganya sedikit lebih kecil, yaitu 315 horsepower dengan torsi 400 Nm. Bobot mobil ini adalah 1390 kg. Kalau dibandingkan dengan yang baru, nah kalau kita lihat yang baru nih ya, kalau yang tadi padat ini ada space di sini. Supaya apa? Supaya lebih dingin ya. Jadi mesinnya sama tadi K20C1, tapi dia tenaganya lebih tinggi 15 horsepower, yaitu 325 horsepower dengan torsi 420 Nm. Bobot mobil ini adalah 1430 kg. Jadi lebih berat ya, 40 kg. Tapi mesinnya ini Honda klaim memiliki banyak sekali perbaikan ya. Yang pertama dari turbonya ya. Turbonya itu housingnya sudah lebih baik dengan blade yang lebih oke. Dan di sini kita lihat ada intake yang lebih besar ya kalau dibandingkan dengan yang FK8. Di sini angin dingin masuk ya. Masuk ke dalam filter ya. Filter baru masuk ke dalam turbo, turbo ke intercooler baru masuk ke mesin ya. Terus di sini kita lihat ada ECU. Sini ECU-nya juga sudah ada perbaikan ya di klaim Honda, dan ini akinya pakai baju ya sekarang. Lihat ditutup. Kalau yang lama kan telanjang, tapi ini ditutup supaya apa? Supaya tidak kena panas. Dan kita lihat di atas, di sini tidak ada peredam tapi sudah dicat sewarna body, dan di sini ada air scoop di bagian depan ya yang fungsinya tadi masuk angin dari depan sini. Oke, sekarang saya sudah ada di interior Civic Type R FK8 2017. Ya, kalau kita lihat di sini dashboardnya mirip banget ya
sama Honda Brio. Bercanda gue. Jadi di sini merahnya itu mirip banget sama Brio RS, jadi ngingetin gue gitu ya. Dan di sini head unitnya di dalam seperti ini. Jadi sebenarnya ini interior tuh mirip banget dengan Civic Turbo. Cuman di sini ada aksen karbon, terus di sini tadi ada alis merah ya, biar kelihatan ini merah apa rose gold ya. Jadi kelihatan lebih sporty lah. Kalau dari AC mirip ya. Di sini juga karena dia manual, bedanya kalau di Civic Turbo dia sudah matic. Nah, di sini ada Type R-nya. Di sini ada nomor limitednya ya, 50, 18. Dan di sini ada driving mode, bisa comfort, normal, dan plus R. Di sini ada brake hold, dan di sini ada rem tangan yang elektronik ya. Terus kita ke setir, di sini sudah dibalut dengan leather ya, dengan kulit. Di sini kita untuk control head unit, untuk musik ya. Tapi ini integrated dengan dashboard ya, dengan yang di hadapan kita itu kita bisa kontrol dari sini. Beda sih sama kalau Civic Turbo, dia head unitnya kayak terpisah gitu, unit sendiri. Tapi kalau ini sudah integrated dengan mobilnya, jadi lebih keren ya. Terus di sini kita lihat semuanya merah. Ini kayaknya lagi dalam posisi sport ya. Nah, saya ubah jadi comfort, dia berubah jadi putih. Bedanya ini dengan yang Civic Turbo, ini grafiknya ya beda ya. Dan di tengahnya kalau Civic Turbo itu masih ada kayak jarum dari manual ya, dari analog, tapi kalau ini sudah full digital. Sedangkan untuk cluster kiri dan kanannya sama, ini untuk temperatur dan sebelah kanan untuk fuel. Kalau untuk di sebelah kanan ini untuk cruise control ya, jadi belum ada HSS. Dan di sebelah sini juga ada aksen karbon, di sini engine start stop. Sisanya mirip banget sih sama Civic Turbo. Oke, sekarang saya masuk ke bagian depannya Type R. Oke, sekarang saya sudah ada di interior Civic Type R 2023. Ya, kalau ini benar-benar perbaikan ya dari generasi sebelumnya. Memang mirip dengan Civic RS yang ada. Yang pertama kelihatan tuh adalah garis di sini ya, yang honeycomb dari ujung ke ujung ya. Terus di sini ada buat AC-nya yang pakai tuas begini. Ini menurut saya ini fungsional banget ya. Dan desainnya juga jadi kelihatan itu kayak modern kontemporer, saya senang banget sih. Terus head unitnya sudah zaman now, jadi dia udah ke atas, kalau yang dulu nempel ke dalam ya. Terus di bawahnya di sini ada AC, sudah digital dan dual zone ya, kiri kanan. Jadi kamu nggak perlu berantem kalau masalah AC, bisa putar di sini ya. Di sini juga yang bagian supir bisa set sendiri ya. Jadi ada auto climate. Terus di bawahnya di sini ada charger HP ya. Jadi kalau kamu pakai iPhone yang wireless charge sudah bisa di sininya. Jadi nggak perlu pakai kabel. Di atasnya ada USB. Terus di sini juga ada power outlet ya, 12 volt maksimal 180 watt. Ya, di sini ada short shifter, bentuknya keren ya, silver, mirip sih sama yang dulu. Terus di sini ada drive mode-nya, di sini ada kontrol untuk atas dan bawah ya. Otomatis HU-nya akan berubah. Di sini sport mode, ada individual mode, ada comfort mode, ini untuk paling nyantai ya. Sama ada plus R, ini untuk kalau kita ingin maksimal kecepatannya. Oke, untuk setir di sini sudah sporty banget ya, sudah suede Alcantara. Jadi kalau misalkan tangan kamu keringetan lagi balapan gitu ya, tinggal meper-meper di sini, jadi nggak akan licin lah. Oke, di sini ada kontrol sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, sebelah kiri kita lihatnya ada stopwatch, di sebelah kanan ada drive safety. Saya dari kiri dulu ya. Ini kita bisa pilih ada apps, customize display, back, phone, FM, radio, USB, dan Bluetooth. Ini umum ya, display sebelah kiri. Nah, sebelah kanan kita lihat ada drive safely. Ini adalah sensor untuk mobil depan. Jadi kalau misalkan kita terlalu dekat, nanti dia akan ngingetin kita. Terus ke bawah, di sini ada boost. Nah, di sini ada throttle. Jadi cukup komplit ya. Nah, ini adalah untuk G-force meter. Oke, di sini kita lihat udah soft ya, udah soft. Dan di sini keren nih, ada ambient light ya, warna merah. Ini kayaknya sih nggak bisa diganti warna-warni gitu kayak yang sekarang lagi rame gitu. Ini udah Type R banget, warna merah. Oke, sekarang kita bahas head unitnya ya. Head unitnya di sini sudah posisinya sudah di atas kayak mobil kekinian. Sebenarnya ini umum sih ya, ada Apple CarPlay sama Android Auto sudah wireless. Tapi di sini saya mau tunjukin yang utama saya suka ya sama layar ini adalah tombol analognya. Kayaknya kalau saya senang banget untuk gedein kecilin bisa di sini, juga bisa di setir ya. Di sebelah kirinya setir kita bisa atas bawah. Tapi di sini ini kalau menurut saya sih additional yang oke banget ya. Oke, sekarang kita ada di home-nya. Di sini ada beberapa pilihan ya.
Umumnya sama sih, cuman yang keren itu ada di sini nih, ada Honda Lock R ya. Di sini kita bisa lihat, nah ini banyak banget informasi ya, ada suhu air, ada suhu oli, ada tekanan oli, ada boost ya. Nah biasa kan kita kalau senang balapan senang tambah boost meter, nah ini nggak usah nih, udah ada di sini. Terus ada suhu udara intake, terus ada suhu udara luar, jadi luar tuh udaranya berapa kita ketahuan. Sekarang lagi 31 nih ya. Jadi lumayan panas di atas. Di sini ada setelan, ada data log juga di sini. Ini kelihatan ya kita nyetir itu berapa jauh per bulan hingga per tahun hari ini. Ini kalau menurut saya oke banget sih. Terus ada auto score. Nah, auto score ini kita belum terlalu banyak pelajarin ya. Cuman kita bisa tahu kehebatan kita bawa mobil tuh dari auto score ini. Jadi kalau kita bawa mobil ini kemana, ke sirkuit, di sini udah ada datanya. Untuk lokasi kita bisa tahu di data log. Di sini ada data log, terus ada pilihan lokasi. Reset. Nah, di sini kelihatan banyak sirkuit dunia ya. Ada Johor, ada Hamptons, wow, ada Highlands, ada Phillip Island ya di Australia. Terus yang lucu itu ada Sentul, ada Indonesia loh. Jadi kalau misalkan kita mau track day di Sentul, kita nggak perlu setting apa-apa lagi, tinggal bawa mobilnya terus set di Sentul Sirkuit. Berarti nanti mobilnya akan tahu kemampuan kita membawa mobilnya ya, ada scoringnya di sini. Terus juga otomatis time lapse juga otomatis akan direkam oleh mobil ini. Jadi kalau misalkan kita track day, kita akan tahu semakin hari kita semakin kencang, itu datanya ada semua di sini ya. Dan itu menurut gue keren banget sih. Dan di sini ada gravity meter ya. Ini untuk 4 ban. Jadi kita bisa lihat nih G-force-nya di setiap ban itu kita bisa tahu. Jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi kita bisa lihat nanti misalkan kita mau suspensinya lebih keras atau bannya kita butuh traksinya lebih besar, kita bisa ada sensornya di sini. Wah, ini mah keren banget sih. Oke, ini lihat versi 3D-nya ya. Nah, nanti mobilnya bisa goyang-goyang nih kalau belok gitu ya, kelihatan di sini nih. Jadi ada versi 3D mobilnya kelihatan di situ. Iya. Kesan pertama, ini ada jeglukan, kita lihat ya. Nyaman. Kayak Civic Turbo. Tapi jauh lebih pendek ya, ngerasa lebih pendek. Nah, di sini ada jalur depan tuh. Kosong ya. Kita coba gigi satu ya. 1, 2, 3. Wow. Oke, itu kalau saya bandingin sama yang lama, kayaknya kencengan ini sih. Cuma kan mesinnya sama ya, jadi mungkin rodanya kali ya, karena ini sudah Parade Sport 4S, jadi memang sudah beda. Kita coba sekali lagi yuk. Sekarang kita coba pakai R Plus. Iya, tenaganya kerasa keluar banget ya. Tapi karena ini tempatnya kecil, jadi saya nggak mau kencang jauh-jauh karena bahaya. Oke, sekarang saya coba dulu suspensinya. Kalau so far sih nggak terlalu keras ya, nggak sekeras FK8. Ya selain itu memang sudah double axle ya suspensinya. Jadi ini bisa mengurangi torque pada setir. Dan ini ya, kalau Civic Type R tuh emang rasanya tuh nggak kayak bawa mobil balap gitu. Jadi emang nyaman sih ya. Adem, terus juga suspensinya cukup empuk gitu ya. Tapi tenaganya tuh kenceng gitu. Dan dia belakangnya itu luas, jadi kita bisa bawa keluarga. Jadi mobil ini memang lagi ngetren sih, kemarin saya lihat di sosmed ya. John Cena juga dia ternyata pakai Civic Type R ya buat harian. Dia bilang buat kemana-mana nggak terlalu jauh. Dia bilang katanya kalau supercar itu selalu di bengkel, bolak-balik, bocor sana bocor sini. Cuman kalau Civic itu terkenal dengan ya mobil Jepang ya, jadi bisa diandalkan kapan saja gitu. Mobilnya kenceng, bisa bawa keluarga, kerennya juga dapat, iritnya juga dapat. Jadi kalau kita ingin menggunakan Civic Type R untuk harian tuh memang sebenarnya masih oke ya. Tapi kalau orang sini mungkin sayang ya, harganya kan di atas 1 miliar, jadi memang biasa digunakan untuk mobil weekend ataupun track day. Oke, untuk bangku saya coba di sini memang semi bucket seat ya. Ini cukup megang ya, kiri kanan. Cuman karena ini memang mobil baru, mungkin belum break in, lama-lama kayaknya sih bisa sesuai dengan badan saya. Kalau so far sih oke. Cuman yang saya kepikiran banget ini karena karpetnya warna merah ya, jadi kayaknya harus ditambahin sih, mungkin pakai karpet model Mi kali. Supaya sayang banget nih kayaknya merah diinjek-injek kan bisa jadi hitam. Ya, sebelum kita lakukan driving impression, jok dari Civic Type R ini warna merah hitam ya, dengan karpet berwarna hitam juga ya. Kalau yang baru semuanya merah kayak EK9 zaman dulu ya. Kalau ini merah hitam dan di sini ada
merah juga di setir, tadi saya lupa mention. Sekarang kita coba jalan. Setirnya sudah teleskopik ya, tadi saya udah set. Terus sekarang kita coba driving impression dengan comfort. Oh iya, perlu diingat ya, jadi mobil ini adalah mobil kesayangan, jadi kilometernya baru 1930. Jadi rasanya kayak mobil baru ya. Jadi kita harus sangat hati-hati membawa mobil ini. Oke, ya memang karena mobilnya masih kondisinya bagus banget. Jadi mobil ini emang nyaman sih ya. Dengan suspensi yang agak keras ya, namanya juga mobil sport ya. Tapi kalau menurut saya untuk harian masih oke banget dan tidak menyiksa. Nah, ini kan sekarang kita di jalan ini ya, dalam gedung ya, bukan aspal. Dan menurut saya ini cukup nyaman ya, suspensinya oke. Remnya juga karena udah 4 piston, saya rem oke, pakem ya. Karena kilometer juga masih dikit sih. Dan kabinnya itu cukup tenang ya. Tidak terdengar apa-apa. Jadi emang Civic Type R itu emang nyaman sih ya. Jadi walaupun mobil sport, tapi kita bisa bawa hari-hari, kita juga bisa ya kalau mau ya bisa bawa keluarga, buat jemput anak, untuk jemput sekolah gitu ya kalau nggak mau dibilang lebay. Jadi mobil ini sangat nyaman sih. Kalau menurut saya bawa keluarga untuk weekend, misalnya keluarga kecil, anaknya 2 gitu ya, suami istri masih oke ya. Nah sekarang di mode comfort saya coba untuk gas ya. 1, 2, 3. Ya 2000 cc turbo. Ya rasanya seperti itu ya. Emang kencang banget sih mobil ini. Ya karena kita sekarang ada di Megatama Kapuk, jalan yang terbatas, saya tidak terlalu berani untuk membejek gasnya terlalu dalam. Ini hanya untuk impresi saja. Jadi kalau kita nyetir bawa mobil ini, kalau menurut saya sangat nyaman ya. Minim getaran, juga minim noise, jadi enak banget sih mobil ini. Cuma ya tadi saya bilang interiornya memang mirip banget dengan Civic Turbo. Ya bedanya di mesinnya ya, sama ini kan Civic Type R yang limited, jadi bawanya mungkin sedikit harus ekstra hati-hati. Oke, suspensinya memang walaupun yang lama ya sudah double axle, yang baru juga ada. Jadi udah oke ya suspensinya, minim getar. Sekarang saya coba untuk sport mode atau langsung plus R aja, kita lihat rasanya bedanya sejauh apa. Saya ancang-ancang dulu. Oke, saya ganti drive mode ya, dari comfort saya ubah ke plus R. Wah, dashboard langsung berubah jadi merah. Wah, kita lihat ya bedanya kayak apa. Kita coba tenaga 310 horsepower gigi satunya, kita lihat ya. Nah, kalau sport mode itu dia kayaknya exhaustnya suaranya lebih keluar ya. Oke, kita coba ya plus R ya. 1, 2, 3. Iya. Beda banget ya sama yang comfort. Wah, oke lah, oke banget lah ini. Sebenarnya kalau nilainya mobil ini sekitar 1M ya, beda sama yang baru itu beda sekitar 400 juta. Sebenarnya mobil ini kalau dari performa sih terasa lebih raw ya. Jadi selera sih sebenarnya mau yang model apa ya. Kalau saya sih sebenarnya bingung juga ya, pilih yang mana. Cuma kalau harga mungkin lebih murah yang ini ya. Dan tapi kalau nyari yang kondisi seperti ini, kilometer baru 2000 sih kayaknya agak susah juga sih. Kami membuat kesimpulan berdasarkan desain, performa, interior, dan driving impression. Untuk desain Type R lama yaitu FK8 memiliki desain yang sangat racing. Desainnya sangat dinamis dan mungkin bisa dibilang adalah desain Civic yang paling sporty sepanjang masa. Sedangkan yang baru memiliki desain modern yang klimis, cakep, minimalis, dan juga dewasa. Untuk interior dan kabin, keduanya sama-sama nyaman dan lega. Bisa untuk harian, bahkan untuk bawa keluarga loh. Hanya saja Type R lama desainnya lebih sporty dengan lekukan tajam di dashboard. Sementara FL5 lebih modern, dewasa, dan tentu saja lebih canggih dengan teknologi informasi terkini. Untuk jok, kurang lebih sama sih ya. Untuk performa, berdasarkan banyak video di internet, kedua mobil ini memiliki performa yang mirip. Walau yang baru horsepower-nya lebih besar, tapi bobotnya lebih sekitar 40 kg. Jadi ya mirip-mirip ya. Malah kalau FK8 yaitu Type R lama diganti ban yang sama, mungkin yang baru bisa kalah loh di trek lurus. Tapi untuk saya pribadi, saya lebih nyaman di Type R baru mengingat teknologi yang ada dan look modern kontemporer interiornya yang terasa lebih fresh. Oke, kita sudah bandingkan ya Civic Type R yang lama FK8 dan Civic Type R baru 2023 yang baru rilis kemarin.
kira-kira mana yang Anda pilih? Yang raw atau yang lebih baru dengan banyak improvement? Ya, jangan lupa tulis di kolom komentar. Saya Kelly untuk Honda Megatama, sampai ketemu lagi.